Persib Bandung resmi mengumumkan masa depan dari pelatih Bojan Hodak yang sudah mempersembahkan 3 gelar juara untuk Persib Bandung, tripit, dan juga membuat Persib Bandung saat ini menjadi klub pertama yang mengoleksi 5 bintang. Dan sudah resmi melalui akun Instagram dari Persib mengumumkan bahwa Bojan Hodak meninggalkan kursi kepelatihannya, tapi yang membuat kabar buruk ini menjadi netral adalah Bojan Hodak diberikan peran baru sebagai penasihat teknis. Dan beberapa saat setelah pengumuman tersebut, akhirnya juga diumumkan siapa pengganti Bojan Hodak, yaitu Igor Tolik. Tentu ini keputusan yang win-win solution menurut gua dengan segala spekulasi dan juga ketakutan yang gua pahami dari bobotoh. Pasti banyak yang berpikiran ketika ini prestasinya sudah sangat baik secara 3 kali secara beruntun, tidak ada gejolak yang mungkin saja terjadi di dalam tapi tidak terdengar sampai dengan keluar. Artinya, eee, manajemen masalahnya ini dapat bisa dilakukan secara baik di internal. Sayang kalau misalkan harus ada perubahan pelatih karena akan sangat gambling ketika pelatih yang baru ini memiliki visi, memiliki misi yang berbeda dengan Bojan sehingga perombakan adaptasi harus dilakukan secara, cepat dan itu tidak menjamin. Mungkin Bojan bisa melakukan itu, tapi itu tidak bisa menjamin apakah pelatih baru nanti bisa melakukan hal yang sama. Tapi dengan penunjukan Igor Tolik ini menurut gua menjadi keputusan yang bijak dari manajemen, karena kita tahu Igor sendiri kalau nggak salah secara CV dia juga banyak menukangi ataupun CV-nya banyak sebagai pelatih kepala di liga-liga sebelumnya atau di klub-klub sebelumnya, dan kedekatan dengan Bojan ini membuat akhirnya Persib Bandung tidak perlu lagi restart, tidak perlu lagi mulai dari nol, tapi ia sudah bisa melanjutkan apa yang, fondasi yang sudah ditanamkan oleh seorang Bojan Hodak. Sehingga Persib Bandung musim depan tidak perlu lagi harus melakukan perombakan kalau menurut gua. Dan sudah bisa tinggal melanjutkan apa yang sudah ditanamkan oleh seorang Bojan Hodak. Tentu ini menjadi jawaban atas pertanyaan publik kemarin sebelum pawai, sebelum konvoy di Gedung Sate, media sempat doorstop dan gue sempat bertanya langsung kepada Kang Adit setelah 3 tahun ini Persib mau apa dan juga bagaimana para pemain apakah akan dipertahankan, mayoritas atau seperti apa. Dan Kang Adit katakan dia happy dengan tim ini dan ketika gue tanya lagi bagaimana dengan Bojan Hodak apakah juga akan dipertahankan, dia ngeles tidak menjawab dan mengatakan ingin menikmati konvoy. Dan kalau kita lihat statement dari Bojan ketika dijamu oleh makan siang oleh Pak Haji Umuh, memang Bojan mengatakan akan bertemu dengan Pak Glenn Sugita, pemilik dari Persib Bandung, dan juga Stanley, salah satu petinggi juga di Persib Bandung, untuk bisa membicarakan apa yang akan dilakukan di masa depan. Dengan statement tersebut sebetulnya kan sudah tercermin bahwa sebetulnya Bojan ini tidak kemana-mana, tapi dan itu terjawab dengan pengumuman resmi yang dilakukan oleh Persib yang mengatakan Bojan Hodak akan diberikan peran sebagai technical advisor. Mungkin ini penasihat teknis yang skop kerjaannya tidak hanya taktikal saja di dalam lapangan, tapi ia harus bisa melakukan pekerjaan yang lebih helikopter view, jangka pendek, jangka panjang, dan tentu ia akan tetap bekerja sama dengan Igor yang juga menggantikan seorang Bojan di kursi kepelatihan. Jadi ini menarik kalau misalkan kita lihat apa peran kontribusi yang bisa diberikan oleh Bojan di masa depan. Karena sebetulnya secara kualitas sebagai pelatih, Bojan Hodak tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun lagi. Dengan raihan tripit hat-trick ini sangat luar biasa dan kalau misalkan lu lihat bagaimana Bojan mengambil tim ini yang ditinggalkan oleh Luis Milla saat itu dengan komposisi pemain yang ada, dia dia tidak bisa membeli pemain dan ia bisa membuktikan kualitasnya, membuat sebuah tim yang terpuruk di menengah ke bawah klasemen saat itu bisa diramu menjadi sebuah kekuatan dan juga bisa menjadi juara dari Liga 1 melalui skema Championship Series, mengalahkan Bali United di babak semifinal dan juga mengalahkan Madura United di babak final yang membuat Persib Bandung saat itu memutus puasa gelar selama 10 tahun.
Dan ini luar biasa karena kita tahu Bojan sendiri ketika datang mungkin nggak banyak orang yang tahu karena nama ini tidak begitu familiar di sepak bola Indonesia meski sebetulnya Bojan pernah menukangi PSM dalam beberapa bulan kalau nggak salah karena saat itu kompetisi harus terhenti karena COVID-19. Tapi kalau misalkan kita ngomong Malaysia, sebetulnya Bojan memiliki track record CV yang begitu panjang karena ini merupakan salah satu pelatih yang pernah menukangi JDT, Johor Darul Taksim, raksasa Malaysia yang juga berbicaranya bukan di ACL lagi, tapi di Champions League Asia Elite. Sehingga secara level sudah berbeda dan tidak hanya JDT aja, tapi dia juga pernah membawa Kuala Lumpur FA juara. Bahkan gue pernah baca di salah satu media yang mengatakan Bojan dengan dukungan dana yang terbatas, tidak semewah JDT, tapi dia bisa meramu tim menjadi sebuah kekuatan dan juga bisa menjuarai kompetisi domestik di Liga Malaysia. Dan kalau nggak salah Bojan juga pernah menukangi timnas Malaysia Junior. Tentu ini merupakan pembuktian dari track record seorang Bojan yang ia terapkan di Persib Bandung. Ketika hanya uh, Coach Teko yang bisa membawa sebuah tim back to back juara, Bojan bisa mengulanginya di Persib Bandung dengan tambahan sejumlah pemain seperti Kevin Mendoza, Dimas Derajat, Rian Kurnia, lalu ada beberapa pemain yang didatangkan di musim keduanya membuat Bojan bisa membawa Persib Bandung juara pertama kali dengan sistem kompetisi full saat itu. Jadi ketika ada keraguan ya saat itu Persib juara karena Championship Series, tapi Bojan bisa membuktikannya lagi bahwa Persib bisa juara di full kompetisi dengan skema yang kita tahu memainkan bola yang defend to counter hanya membutuhkan 4-5 sentuhan. Persib bisa mencetak gol dengan memanfaatkan kecepatan dari seorang Ciro dan seorang Beckham Putra. Tapi yang menarik adalah di musim keduanya ketika kita sebut David da Silva yang menjadi mesin gol Persib, tumpuan gol di musim pertama dari Bojan ini tidak banyak bermain karena cedera. Begitupun dengan Dimas Derajat yang juga harus menepi karena cedera, sehingga saat itu Persib kehilangan atau krisis striker, dan luar biasanya dia bisa menemukan seorang potensi dari seorang Tyron Del Pino yang mungkin banyak pandit atau bobotoh yang sudah menilai pemain ini flop, pembelian gagal dari Persib Bandung karena sebetulnya dia didatangkan di eranya Luis Milla, sempat bermain tapi akhirnya harus cedera di laga debutnya dan ketika kembali akhirnya dipinjamkan ke Ratchaburi, tapi Bojan bisa jeli melihat potensi yang dimiliki oleh seorang Tyron dan membuat Tyron menjadi salah satu tumpuan gol Persib Bandung, andalan Persib Bandung dalam mencetak gol di musim keduanya Bojan. Dan kita tahu sebetulnya Tyron bukan posisinya sebagai striker tapi sebagai gelandang serang. Ini tentu menunjukkan lagi kualitas dari seorang Bojan, bagaimana ia melihat pemain dan bagaimana ia bisa memanfaatkan potensi dari pemain tersebut untuk bisa works dalam skema yang diterapkan. Dan ketika semua orang tidak menyangka, bahkan menurut gue tidak ada orang yang berpikiran Persib bisa hat-trick juara 3 kali secara beruntun, tapi kembali Bojan Hodak bisa membantah pikiran tersebut. Bojan membuktikan dan membawa Persib Bandung kembali juara di musim ini dengan skema, dengan pilihan pemain yang baru, 25 pemain dilepas, rombakan pemain squad yang begitu luar biasa, yang membuat akhirnya banyak pandit juga tidak berpikiran Persib Bandung akan juara secepat ini. Karena matematikanya Persib membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi dengan pemain-pemain yang datang. Tapi hebatnya Bojan ketika tadi gue katakan di musim kedua dia bisa melihat seorang pemain bagaimana bisa memaksimalkan pemain tersebut, tapi di musim ini terlihat Bojan lebih menyiapkan sistem permainan sehingga sistem tersebut sudah ada, pemain-pemain yang masuk yang ia pilih adalah pemain yang memiliki atribusi yang cocok dengan sistem yang dimainkan. Kalau sebelumnya main defense to counter, lihat musim ini mereka bermain dengan sistem sangat taktikal. Itu kenapa banyak juga bobotoh yang sempat protes karena Bojan dianggap permainannya membosankan, banyak ugly win, cuma menang 1-0. Tapi lihat bagaimana sistem pertahanan Persib Bandung, bagaimana sistem transisi dari Persib, bagaimana Persib dalam hal menyerang. Persib tidak selalu main cantik, tapi Persib selalu menang, hampir selalu menang. Dan terlihat
ketika di papan top skor, papan top assist, tidak ada satupun nama dari Persib Bandung, karena itu membuktikan bahwa Persib Bandung juara di musim ini dengan sistem yang dilakukan oleh Bojan Hodak. Belum lagi kalau kita ngomong soal remontada yang dilakukan Persib di beberapa pertandingan, tentu ini sekali lagi membuktikan kejelian seorang Bojan, taktikal yang adaptif melawan lawan yang dihadapi, karena kalau kalian lihat juga bagaimana starting eleven-nya selalu berubah di setiap pertandingan. Ini membuat lawan pun pasti akan sangat kesulitan untuk bisa membaca permainan dari Bojan Hodak. Belum lagi di babak kedua ia suka mengganti 1-2 pemain, pergantian yang pergantian yang tepat membuat Persib Bandung bisa merubah keadaan dan juga melakukan remontada tersebut. Jadi itu bukan hoki, bukan keberuntungan, tapi ada skema-skema yang disiapkan oleh Bojan Hodak. Terakhir ya tentu mentalitas, ini juga salah satu faktor yang membuat Persib Bandung juara ketika dalam beberapa kesempatan bermain jelek, tapi mereka bisa bermain lebih baik di babak kedua. Tentu butuh pelatih yang punya kualitas yang bisa meningkatkan mentalitas pemain di tim talk 15 menit ketika tim tersebut sedang ketinggalan, dan itu terbukti juga dalam beberapa footage yang dirilis oleh Persib di ruang ganti bagaimana Bojan marah, bagaimana Bojan bisa memberitahu, bisa menjewer pemain-pemain yang sebetulnya pemain bintang ini, bisa meredam ego-ego mereka, menyatukan mereka untuk bisa menjadi suatu kekuatan, dan itu sekali lagi dilakukan oleh Bojan Hodak. Yang gua takutkan sebetulnya ketika pergantian pelatih, apakah pelatih ini juga bisa pelatih baru ini bisa memenangkan ruang ganti. Tapi dengan adanya Igor yang sudah tahu bagaimana kondisi di ruang ganti, gua sangat optimis Igor bisa melanjutkan legacy dari seorang Bojan Hodak. Jadi tentu ini akan menjadi musim yang sangat excited untuk para penggemar dari Persib Bandung. Dan kita akan lihat, karena gua pribadi setelah Persib sudah selesai menurut gua di domestik, memang tugasnya untuk bisa mempertahankan, tapi prioritasnya menurut gua di Asia. Ketika di 2 musim lalu mereka tersingkir di group stage, di musim ini mereka kalah di 16 besar, dan gua akan nantikan apa yang akan dilakukan oleh Igor dan peran baru dari Bojan untuk bisa membawa tim ini berkompetisi di Asia. Termasuk juga faktor lain di luar lapangan, seperti mungkin training facility yang selama ini juga sempat diminta oleh pelatih Bojan. Mario Gomez juga pernah di 2018. Bukan manajemen dia, manajemen juga sebetulnya sudah melakukan perbaikan-perbaikan. Sekarang Persib punya lapangan latihan sendiri di GBLA, kalau dulu di Sidolik. Lalu juga gym yang meskipun masih terbatas, ruang ganti juga di Pugar, itu juga bukti dari manajemen ini bergerak. Dan gimana kalau kalian bobotoh? Ya bobotoh sebetulnya tinggal beli tiket secara resmi, jangan melanggar aturan untuk bisa menghindarkan Persib dari denda, karena denda miliaran itu sebetulnya kalau misalkan itu tidak dibayarkan, itu bisa digunakan untuk kepentingan fasilitas dari Persib Bandung. Yang terakhir adalah selalu beli merchandise original, karena menurut gue itu merupakan dukungan nyata dari bobotoh para penggemar untuk klub yang kalian cintai. Gimana kalau menurut kalian? Apakah kalian optimis dengan Igor, dan juga apa harapan kalian untuk Bojan? Tulis di kolom komentar.